Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar kembali ya. Oke, sebelumnya kalian sudah absen semua di classroom? Oh iya, baik. Karena kalian sudah mengabsen di Google Classroom, sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, dipimpin ya. Uh, Mungkin tadi ada kesalahan jaringan. Jadi Ibu pimpin kembali ya doanya. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Apakah kalian sudah buka di Google Classroom materi yang Ibu bagikan? Oh iya, sudah ya. Oke. Di sini Ibu akan mau share screen terlebih dahulu materi yang ada di classroom ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi kelipatan dan faktor bilangan. Oke, kita mulai saja ya. Di sini kita mulai yaitu kelipatan suatu bilangan. Kelipatan itu apa anak-anak? Jadi di sini kelipatan itu adalah sebuah bilangan yang jika dibagi bilangan itu sendiri eh, 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 jadi kelipatan itu apa anak-anak? Nah, jadi kelipatan itu adalah semua bilangan yang jika dibagi oleh bilangan yang dimaksud tidak akan bersisa. Atau kelipatan itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, di sini ada contohnya ya, kita bisa lihat kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya itu bagaimana? Nah, jadi maksudnya itu adalah jika nilai 2, nilai 4, nilai 6, nilai 8, dan nilai 10, dan nilai lainnya, jika dia dibagi oleh 2, maka hasilnya itu tidak bersisa. Seperti itu ya. Atau kelipatan itu adalah penjumlahan yang berulang. Misal, kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 di sini kelipatan 2 itu kan ada nilai 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari angka 4. Dari mana nih dapat angka 4? Kan tadi dikatakan bahwa kelipatan itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, sedangkan kita di sini kan mencari kelipatan 2. Berarti 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita mencari angka 6-nya. Angka 6 didapat dari mana? Dikatakan bahwa kelipatan itu adalah penjumlahan yang berulang. Tadi 4 itu sudah didapatkan 2 ditambah 2, kemudian kita tambah lagi 2. Hasilnya itu adalah 6. Begitu seterusnya ya anak-anak untuk mencari kelipatan. Oke, lanjut. Kita mencari, di sini contoh ada mencari kelipatan 3 ya. Nah, jadi kelipatan 3 itu nilainya apa semua? Di dalamnya itu ada nilai 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, di mana didapatkan nilai-nilai ini? Nah, kita masih ingat kan? Harus ingat. Kelipatan itu apa? Kelipatan itu adalah penjumlahan yang berulang. Atau semua bilangan yang jika dibagi dengan kelipatan yang akan dicari, maka hasilnya itu tidak bersisa. Nah, di sini contohnya kita mencari kelipatan 3, di mana kita menggunakan cara satu, yaitu penjumlahan yang berulang. Nah, penjumlahan yang berulang dari kelipatan 3, 3 ditambah 3, yaitu 6. Kemudian 3 ditambah 3 ditambah 3, yaitu 9. Seperti itu ya. Kemudian dikatakan bahwa kelipatan itu adalah hasil bagi dari angka itu sendiri yang tidak memiliki sisa. Nah, contoh, 3 dibagi 3 nilainya 1. 6 dibagi 3 nilainya 2. Jadi dia tidak bersisa. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut.
kita mencari kelipatan persekutuan. Nah, apa itu kelipatan persekutuan? Nah, jadi kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang bernilai sama. Maksudnya itu bagaimana? Nah, misal di sini kita mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, sebelum kita mencari kelipatan persekutuannya, kita mencari terlebih dahulu kelipatan 2 itu nilainya apa semua, dengan cara yang seperti Ibu jelaskan di atas tadi ya. Nah, kemudian kita mencari kelipatan 3. Nilai dari kelipatan 3 itu berapa? Nilai-nilainya apa semua? Nah, di sini itu ada kelipatan 2 itu nilainya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan 3 itu ada nilai 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Bisa dilihat ya di PPT. Nah, kemudian kita mencari kelipatan persekutuannya. Nah, ketika kita mencari kelipatan persekutuan, maka di sini kita mencari, tunggu ya, Ibu mau memperlihatkan. Nah, di sini kita mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, kita mencari dua bilangan dari kelipatan 2 dan 3 ini yang memiliki nilai yang sama. Di sini ada angka 6. Tunggu ya, ini kenapa enggak mau? Baik, di sini kita contoh mencari karena tidak bisa, baik kita lanjut saja ya. Di sini kalian bisa lihat nilai dari kelipatan 2 dan 3 yang sama itu ada angka apa semua, yaitu ada angka 6, kelipatan 2 memiliki nilai 6, kelipatan 3 juga ada nilai 6, kemudian angka apa lagi? Itu ada angka 12, dan ada angka 18. Jadi begitu ya mencari kelipatan persekutuan. Oke, kita lanjut. Mencari ini contoh ya, mencari kelipatan persekutuan antara angka 4 dan 8. Nah, caranya sama seperti yang Ibu jelaskan seperti di atas sebelumnya. Jadi, pertama, kita mencari dulu kelipatan 4, nilai-nilai dari kelipatan 4 itu apa semua. Tadi masih ingat kan, mencari kelipatan itu apa? Bagaimana mencari kelipatan itu, yaitu dengan menjumlahkan atau penjumlahan yang berulang, atau tidak nilai atau angka yang ketika dibagi oleh kelipatan yang kita cari, nilainya itu tidak bersisa. Seperti itu ya. Di sini contoh kelipatan 4. Dan nilainya itu ada angka 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya ya. Masih banyak ya. Tapi kita ambil hanya sampai 24 saja. Kemudian kelipatan 8. Itu ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai kelipatan dari 4 dan nilai kelipatan dari 8, kita akan mencari kelipatan persekutuannya. Nah, masih ingat kan mencari kelipatan persekutuannya itu bagaimana? Di mana yaitu kita mencari angka-angka yang sama dari hasil kelipatan yang telah kita dapatkan. Di sini kita mencari tadi itu ada kelipatan 4 dan 8. Kemudian nilai-nilai yang ini kita cari ada angka apa semua yang sama. Nah, di kelipatan 4 itu ada angka 8, di kelipatan 8 juga ada angka 8. Nah, berarti itu kelipatan persekutuannya 1, angka 8. Kemudian angka berapa lagi? Yaitu ada angka 16. Nah, ada angka 16 ya. Di kelipatan 4 ada 16, di kelipatan 8 juga ada 16. Oke, kemudian apa lagi? Yaitu ada angka 24. Ya, seperti itu ya mencarinya. Ingat, kelipatan itu apa? Kelipatan persekutuan itu yang bagaimana? Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut tentang faktor bilangan. Nah, faktor bilangan ini apa? Nah, faktor bilangan adalah semua bilangan cacah yang dapat membagi habis bilangan yang dimaksud. Maksudnya itu bagaimana? Nah, contoh, kita mencari faktor bilangan 6. Faktor bilangan 6 yaitu ada angka 1, 2, 3, dan 6. Nah,
Dari mana dapat angka 1, 2, 3, dan 6? Nah, kita lihat dulu pengertian dari faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan cacah yang dapat membagi habis bilangan yang dimaksud. Nah, di sini bilangan yang dimaksud itu adalah 6. Bilangan yang dimaksud adalah 6. Kemudian 6 dibagi angka berapa semua agar nilainya itu habis dibagi. Jadi pertama yaitu ada 6 bagi 1. 6 bagi 1 nilainya 6. Kemudian 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 nilainya berapa? 3. Kemudian 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Nah, kemudian 6 dibagi 6 hasilnya 1. Kemudian maka faktor bilangan dari 6 yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada contoh mencari faktor bilangan 12. Nah, bagaimana mencari faktor bilangan 12? Caranya sama seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Pertama, kita mencari dulu faktor bilangan dari 12. Nah, ingat, mencari faktor bilangan itu yaitu semua bilangan cacah yang dapat membagi habis angka 12 ini. Nah, pertama yaitu ada angka 1. 12 bagi 1, 12. Kemudian 12 bagi 2, hasilnya 6. Kemudian 12 bagi 3, hasilnya 4. Kemudian 12 bagi 4, hasilnya 3. Kemudian 12 bagi 6, hasilnya 2. Kemudian 12 bagi 12, hasilnya 1. Nah, maka faktor bilangan dari 12 itu ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke. Lanjut ya. Di sini ada faktor persekutuan. Nah, yang bagaimana faktor persekutuan? Nah, faktor persekutuan adalah beberapa bilangan yang sama dan merupakan faktor dari beberapa bilangan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah, contoh. Mencari faktor persekutuan dari 6 dan 12. Nah, pertama, kita mencari dulu faktor bilangan dari 6. Apa semua sih faktor bilangan dari 6? Yaitu ada angka 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita mencari lagi faktor bilangan dari 12. Yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita mencari faktor persekutuannya. Yang bagaimana faktor persekutuan? Nah, faktor persekutuan itu hampir sama dengan kelipatan persekutuan, di mana kita mencari angka-angka yang sama dari faktor bilangan 6 dan faktor bilangan 12. Nah, kita mencarilah faktor bilangan yang sama, angka yang sama, yaitu ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Maka faktor persekutuan dari 6 dan 12 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Oke. Ya, makasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang Ibu berikan. Semoga kalian paham ya, anak-anak. Nah, kemudian Ibu di sini akan share screen tentang video. Nah, ini adalah video TikTok bagaimana mencari suatu kelipatan dengan mudah. Baik, kita nonton sama-sama ya. Ini dia tips dan trik mencari kelipatan 1-10 dengan mudah. Ayo kita nonton ya, oke? Tulis angka 1-10 sejajar ke samping, kemudian kita tulis angka 1-10 mendatar ke bawah ya. Kemudian kita mencari perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5, perkalian 6, perkalian 7, perkalian 8, perkalian 9, dan perkalian 10. Dan akhirnya selesai dengan mencari kelipatan 1-10. Ya, caranya seperti itu ya. Mungkin jaringan kurang bagus, jadi kurang jelas ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ini dia tips dan trik mencari kelipatan 1-10 dengan mudah. Ayo kita nonton ya, oke? Tulis angka 1-10 sejajar ke samping, kemudian kita tulis angka 1-10 mendatar ke bawah ya. Kemudian kita mencari perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5, perkalian 6, perkalian 7, perkalian 8, perkalian 9, dan perkalian 10.
Dan akhirnya selesai deh mencari kelipatan 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat. Dadah. Ya, mungkin karena jaringan kurang bagus, jadi videonya tadi karena jaringan kurang bagus, videonya jadi agak terputus. Oke, kalian bisa menonton videonya di Google Classroom ya. Di situ ada link yang sudah bagikan. Kalian bisa menonton di situ ya. Karena jaringan kurang bagus, jadi videonya Ibu tidak tampilkan di sini. Oke, begitulah tadi pembelajaran hari ini tentang kelipatan dan faktor bilangan. Kalau ada yang belum dipahami dan ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat chat atau Google Classroom. Ya, karena jaringan kurang bagus ya, jadi karena jaringan kurang bagus, jadi nanti videonya bisa ditonton di Classroom ya. Dan di Classroom tersebut ada tugas-tugas yang Ibu berikan, kalian bisa kerjakan. Kemudian di situ juga ada tugas UAS ya, kalian harus kerjakan semua. Nah, kalau ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, bisa lewat Google Classroom atau lewat via WhatsApp ya, karena jaringan kurang memungkinkan dan waktu sudah mau habis. Jadi, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan Ibu mohon maaf apabila ada salah kata yang Ibu ucapkan. Ya, sebelum berakhir pembelajaran hari ini, kita sama-sama bersyukur karena ya, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ya, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.